Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Yang dimuliakan, yang kita kasihi Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Mu'taha, penasihat kita yang sentiasa istiqamah, kita doakan semoga sentiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus memberikan teladan kepada kita semuanya. Dan hadirin sekalian, para jamaah, semoga kita juga sentiasa mempertahankan istiqomah kita, semakin bersemangat menghadapi hari-hari di akhir zaman dengan sudah banyaknya pertanda-tanda hari kiamat, terutamanya tanda-tanda yang kecil sebelum adanya tanda-tanda yang besar. Tidak dapat dinafikan, tidak dapat kita elakkan bahwa kita semuanya berada di akhir zaman, di mana salah satunya ditandai dengan dimatikannya para ulama, diangkatnya ilmu dengan dimatikannya para ulama, di mana pada hari-hari bulan-bulan terakhir kita kehilangan banyak para ulama, para asatizah, guru-guru, para pembimbing, para murabbi, yang menyebabkan kita sepertinya anak-anak ayam yang kehilangan induk. Jadi sebagai mukadimah pada malam ini, seperti yang sudah sedia maklum, kita khususnya ataupun dunia Nusantara lah pada amnya, kita kehilangan seorang ulama yang sangat disegani, yang kita hormati. Kita wajib menerima takdir Allah dengan penuh kesabaran dengan pemergian almarhum Tuan Guru Asy-Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam. Barangkali ada yang belum sampai maklumat. Data sudah tahu? Alhamdulillah. Tidak mendengar. Ya, jadi saya pun saat ini sedang melihat itu daripada WhatsApp ini, prosesi pemakamannya yang diadakan di mana, di tempat pondok pesantren lah di Kalimantan, ya, Banjarmasin, ya. Beliau tidak kena COVID, ya, tetapi penyakit yang diterima memang penyakit yang sudah menyerang pada beliau almarhum, ya. Mungkin lebih lanjut nantilah kan. Jadi apalagi kita memang sudah dekat, sudah berada di sini, sudah memberikan ceramah dan
Di Sabah juga banyak sekali program dakwah yang sudah, sedang dan akan, ya, yang sudah, sedang dan akan dibimbing, dijalankan. Tentunya ini satu kehilangan yang sangat besar, terutamanya mungkin kita paham pembantunya di sini seperti Ustadz Al-Fadhil Ustadz Muhammad Anwar Ali, ya, yang selalu mengiringinya dengan program-program yang memang sudah diatur. Tapi begitulah para jamaah sekalian, kita semuanya berasal daripada Allah dan sudah pasti akan kembali kepada Allah. Sama ada murid yang dahulu kembali kepada Allah maupun guru yang kembali kepada Allah. Jadi kita sangat-sangat kehilangan. Semoga ada hikmah, ya, di sebalik musibah kematian ulama ini, dan khusus untuk kewafatan almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah untuk roh almarhum, khususnya roh almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga amal ibadah almarhum dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikannya menjadi amal jariyah, menjadi sedekah jariyah, ya, bagi kita umat Islam yang menerima segala didikannya dengan tempat-tempat dakwah yang dibinanya di Sabah, ya. Semoga menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti selepas Isya kita adakan salat jenazah secara gaib, ya, insyaallah. Kita sebagai murid-muridnya, ya, sebagai penghormatan dan peluang kita untuk mendoakan untuk Allah yarham almarhum Tuan Guru, insyaallah. Hadirin sekalian, mari kita teruskan dengan program kuliah maghrib malam ini pada pembahasan tafsir surah Al-Waqiah. Pada minggu lepas kita sudah sampai kepada perbincangan mengenai api yang ada di akhirat ataupun api neraka, di mana ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kepanasannya adalah 70 kali berbanding kepanasan api yang ada di dunia. Dan saya lebih suka menganggap level api kepanasan di dunia itu adalah api yang paling panas, ya. Api yang paling panas di dunia itu akan dilipat gandakan ataupun ditambah 69 kali sehingga menjadilah 70 kali lipat kepanasannya dari apa yang ada di alam dunia. Seterusnya juga Ibnu Katsir telah menjelaskan tentang disebutkannya beberapa benda ciptaan Allah, yaitu api, rumput, dan air. Hikmahnya adalah bahwa seluruh manusia memang disamakan ataupun dalam taraf yang sama memerlukan benda-benda ini, ya. Api sebagai penerangan ataupun sebagai sumber makanan, cara untuk membuat makanan. Rumput juga maksudnya adalah kayu, itu juga untuk mencetuskan api, untuk diambil manfaatnya. Dan juga air, ya. Air ini sudah jelas, malahan kebanyakan tamadun dunia,
tamadun dunia, peradaban dunia itu bermula daripada air, daripada tempat yang ada air, ya. Ini fakta yang berlaku, di mana pesisir sungai ataupun pantai selalunya menjadi sebuah bandar, ya. Dan daratan yang tak ada ataupun jauh daripada sungai dan laut biasanya ada sumber air. Seperti yang sudah jelas kita nampak adalah fenomena air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam yang ada di Makkah menyebabkan Makkah itu menjadi bandar, ya, menjadi tempat perhimpunan ataupun berkumpulnya manusia, sedangkan dahulunya ia adalah tempat yang tandus, bahkan dinamakan sebagai Bakkah, ya, tempat tangisan di situ karena ketiadaan apa-apa sumber. Namun setelah Allah mengeluarkan air yang namanya air Zam-Zam, sehingga ke hari ini kita boleh bayangkan, nah, itulah jadi air secara keseluruhannya tiga ini, api, kayu, dan air menjadi sumber peradaban manusia. Akhirnya dengan dijelaskannya tentang kemahakuasaan Allah dalam penciptaan beberapa benda yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah ini, Allah memberikan arahan kepada kita para hambanya supaya kita memperbanyakkan tasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, maka kita mensucikan Allah, ya, dengan zikir dan juga dengan perbuatan. Jadi dari penciptaan seluruh makhluk yang Allah ciptakan tidak ada kekurangannya. Kita tidak boleh menilai Allah ada kesalahan, ada kekurangan dalam penciptaannya. Itulah hikmah daripada kita menyebutkan subhanallah, maha suci Allah. Maknanya Allah sempurna. Allah sempurna menciptakan api, Allah maha sempurna menciptakan kayu, maha sempurna menciptakan air, maha sempurna menciptakan manusia, ya. Jadi kita tidak boleh sama sekali ada sifat memperkecilkan sifat Allah ataupun berburuk sangka kepada Allah. Sekiranya api itu ada istilahnya, api kalau kecil menjadi kawan, kalau besar menjadi lawan. Nah, ketika api itu mungkin menyebabkan suatu musibah, tidak boleh menjadikan ia sebagai alasan untuk tidak mensucikan Allah, ya. Tidak boleh kita menilai Allah sehingga kita seolah-olah merendahkan nilai Allah. Itulah, ya, supaya kita sentiasa bertasbih kepada Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dan saya ulang lagi hadis yang sudah masyhur, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman, atau kama qala. Baginda Nabi SAW bersabda, dua kalimat yang ringan pada lidah, senang diucapkan, berat pada timbangan, besar pahalanya, disukai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Dua kalimat itu adalah subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini jaminan, ya, jaminan kalau kita ingin mendapatkan timbangan yang berat di hari akhirat nanti, supaya memperbanyakkan tasbih. Dan inilah sangat disukai oleh Allah, supaya perjalanan kita, ya, kedudukan kita ataupun masa kita sentiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sekarang kita teruskan ke bahagian lain, bahagian berikutnya, masuk ke ayat nomor 75. Ini berkenaan dengan Al-Qur'an, ya, kitab Al-Qur'an. Jadi surah Al-Waqiah ini, ya, berbagai-bagai bahagian,
dan ini salah satu bagian yang pada saya kedua sebelum akhir ya. Ada lagi nanti bagian lain ya. Ini boleh dikatakan yang kedua sebelum akhir. Baik, kita bacakan ayat 75 surah Al-Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Terjemahannya seperti dalam Quran terjemahan yang sudah biasa, walaupun nanti tafsirannya berbagai-bagai lagi ya. Terjemahan yang sudah umum adalah, maka aku Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya, ini yang umum diartikan sedemikian. Baik, kita baca dia punya penjelasan. Jadi itu adalah terjemah tadi itu menurut pendapat jumhur, menurut pendapat mayoriti ulama ya, ulama tafsir, bahwa hal itu merupakan sumpah daripada Allah. Allah bersumpah dengan ataupun menyebutkan peredaran bintang itu. Artinya itu juga kuasa Allah ya, kuasa Allah dengan menciptakannya benda-benda angkasa ya, bintang-bintang planet, dan bintang-bintang planet itu pun diedarkan, diperedarkan ya, dikelilingkan dan ikut kepada peredarannya. Lalu di situ Allah bersumpah, maknanya bersumpah dengan kuasanya. Di situ ada perkataan la. Ini kita masuk ke dalam penjelasan bahasa dulu ya, bahasa Arab. Fala la, seperti yang kita sudah tahu, la itu artinya tidak. Nah, jadi perlu dijelaskan. Ternyata menurut tafsirannya, la di sini bukan bermakna tidak, tetapi di situ hanyalah merupakan lam zaidah. Zaidah artinya tambahan yang tidak membawa arti. Jadi maknanya tak perlu diartikan la itu. Seolah-olah terus saja fa uqsimu, maka aku bersumpah. Seolah-olah la itu tiada ya. Jadi itu hanyalah zaidah semata-mata. Jadi maknanya aku Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, bukan aku tidak bersumpah. Kan dia ini berlawanan ya. Tafsiran ini berlawanan. Kalau kita memilih la itu sebagai zaidah tambahan, maka kita artikan Allah bersumpah. Tapi kalau kita memilih la itu sebagai kalimat yang artinya tidak, berarti Allah tidak bersumpah. Ternyata ikut penjelasan di sini memang dua-dua boleh pakai, dua-dua boleh kita terima. Tetapi secara jumhur ya, tadi saya ulang balik, secara mayoritinya ambil tafsiran yang pertama, lam itu tidak membawa arti. Jadi Allah bersumpah. Innahu laqur'anun karim. Oh, ini ayat 77 belum ya? 76 nanti. Oke, kita teruskan. Manakala ulama lainnya ya mengatakan la itu bukanlah zaidah yang tak mempunyai arti apapun. Nah, perkataan itu diletakkan di awal sumpah tadi, uqsimu, di awal qasam. Qasam itu sumpah. Maksudnya untuk menafikan. Inilah menafikan. Jadi sebenarnya Allah tidak bersumpah. Jadi satu artinya Allah bersumpah, yang satu artinya Allah tidak bersumpah. Yang mentafsirkan Allah tidak bersumpah merujuk kepada hadis Sayyidatina Aisyah. Di sini disebutkan hadisnya tapi dalam terjemah saja ya. Sayyidatina Aisyah riwayat diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak, demi Allah tangan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menyentuh tangan wanita. Demikianlah perkiraan makna ayat tersebut. Jadi ada juga ayat lain, tapi ini bukan dalam bahasa Arab ini ya. Ini yang sudah diartikan. Ada perkataan menggunakan la. Tidak, demi Allah tangan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menyentuh tangan wanita. Jadi la itu memang mesti artinya tidak. Jadi ayat pertama itu ataupun ayat nomor 75 tadi itu maksud secara
keseluruhan, aku tidak bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Tidaklah seperti apa yang kalian dakwakan. Apa kaitannya dengan peredaran bintang-bintang? Lalu Allah tidak bersumpah. Kaitannya dengan ilmu sihir atau perdukunan. Ingat zaman Arab jahiliyah, mereka juga pakar dalam hal bintang-bintang ini yang dikaitkan dengan bomoh, dukun atau tukang ramal, ahli nujum, ya, ahli nujum. Karena ada istilah al-munajjimun. Al-munajjimun itu daripada bintang, bah. Tapi artinya bukan bintang. Al-munajjimun artinya tukang ramal. Sampai baginda Nabi SAW ada bersabda, kadzabal munajjimuna walau sadaku. Telah berdusta para peramal walaupun betul, walaupun benar. Kalau ramalannya yang benar saja dianggap berdusta, apatah lagi kalau ramalannya tidak betul, ya. Ini peramal ini zaman dulu merujuk kepada bintang. Kalau meramal perlawanan bola sepak contohnya Sabah lawan JDT kalah 2-0 kan. Sebelum main mau meramal, tengok bintang dulu tuh. Daripada bintang. Ini yang pakar dalam peredaran bintang. Jadi dengan sebab cerita ini bahwa Quran itu tiada kaitan dengan sihir, tiada kaitan dengan perdukunan, maka Allah tidak bersumpah dengan tempat peredaran bintang itu yang dijadikan rujukan oleh para peramal, para peramal. Ya, ini dia punya alasan, ya, yang Allah tidak bersumpah. Tapi alasan Allah bersumpah itu lain lagi, ya. Ini sekedar tambahan ilmu, ya, untuk kita semuanya terimalah. Ibnu Jarir menceritakan bahwa sebagian penduduk Arab berkata, firman Allah fala uqsimu artinya kejadiannya tidak seperti yang kalian katakan. Dan kemudian dia menyatakan qasam atau sumpah setelah itu sehingga dikatakan uqsimu, ya. Jadi tidak seperti yang kalian katakan tuh mengenai sihir tadi itu, ya. Sebab nanti ada juga ayat yang lain, ada tuduhan bahwa Al-Quran itu turun dibawa oleh syaitan, bukan oleh malaikat, ya. Orang-orang kafir yang dipengaruhi oleh para ahli nujum itu, mereka dihasut mengatakan syaitan Quran itu diturunkan oleh syaitan melalui sihir-sihir itu. Jadi inilah bantahannya. Dan para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai maksud firman Allah bimawaqi'in nujum, yang artinya dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ada yang mengartikan, bahkan ada yang mengartikan maksudnya tempat beredarnya bintang-bintang itu maksudnya ialah bintang-bintang Quran. Jadi Quran itu seolah-olah bintang di langit. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang Quran itu sendiri. Ini beberapa tafsiran ataupun kepercayaan mereka, di mana diturunkan secara keseluruhannya, ya. Ini dia punya cerita, ya, cerita. Ya, mudah-mudahan sesuai lah, ya, dengan yang fakta yang berlaku. Jadi maksudnya Al-Quran itu merupakan bintang-bintang Al-Quran yang ada di langit, yang secara keseluruhannya turun pada malam Lailatul Qadar, kan? Pada malam Lailatul Qadar itu turun daripada langit tertinggi ke langit dunia, dan kemudian turun secara terpisah-pisah ataupun secara beransur-ansur dan beberapa tahun setelah itu. Ad-Dhahak menceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan daripada sisi Allah, yaitu daripada Lauhul Mahfuz, melalui para malaikat mulia, para penulis di langit dunia. Ini menurut Ad-Dhahak, ini cerita turunnya Al-Quran, ya. Dia punya kronologi dia. Jadi daripada Lauhul Mahfuz diturunkan, diturunkan maknanya ditulis oleh para malaikat ramai.
para malaikat yang mulia, yang suci. Karena Al-Qur'an sejak berada di Lauhil Mahfuz tidak disentuh, ya, melainkan oleh golongan yang suci, maksudnya para malaikat yang khas, yang spesial, ya. Jadi para malaikat, para penulis ini menuliskan Al-Qur'an yang berasal daripada Lauhul Mahfuz itu disampaikan kepada Jibril. Ini rupanya prosesnya nih. Ya, selama ini kita mendengar, menerima ilmu itu Jibril terima daripada Allah gitu kan. Rupanya kalau mengikut Ad-Dhahak ada dia punya perantara lagi, ya. Jadi yang menurunkan ataupun yang dengan izin Allah Al-Quran itu turun atau keluar daripada Lauhil Mahfuz, ditulis oleh para malaikat mulia, disampaikan kepada Jibril selama 20 malam. Ya, jadi proses keluar itu daripada Lauhil Mahfuz kepada Jibril itu selama 20 malam oleh para malaikat secara tulisan. Ya, secara tulisan. Kita pun tidak boleh bayangkan lah tulisannya macam mana, ya. Ini semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril pula nantinya menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 20 tahun itulah, selama kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Daripada Nabi diangkat menjadi rasul, ya, di Gua Hira itulah, ya, sampai ayat yang terakhir selama lebih kurang 20 tahun itu. Rupanya inilah, ya, proses diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, ya, langit yang tertinggi ke langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, yakni maknanya bintang-bintang Al-Qur'an. Jadi yang mengartikan Allah itu bersumpah, maksudnya bersumpah dengan bintang-bintang Quran, bukan tempat beredarnya bintang yang menjadi rujukan ahli sihir itu, bukan. Ya, dua-dua boleh diterima. Kalau Allah tidak bersumpah, maknanya tidak bersumpah dengan tempat-tempat yang dijadikan rujukan ahli nujum itu. Allah tidak bersumpah itu. Tapi kalau Allah bersumpah dengan bintang tadi itu, maksudnya adalah bintang-bintang Al-Quran. Karena Al-Quran itu umpama bintang-bintang yang keluar daripada Lauhil Mahfuz, ditulis oleh para malaikat selama 20 malam, disampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya secara beransur-ansur selama 20 tahun. Ya, boleh difahami, ya. Dan Mujahid mengatakan, menurut Mujahid pula, ataupun di sini ada banyaklah, Ikrimah, Mujahid, As-Suddi, maksudnya tempat bintang-bintang di langit, ya, itulah tempat bintang-bintang di langit. Dan ada yang mengatakan yakni tempat muncul dan terbitnya bintang. Berbagai-bagai makna daripada mawaqi'in nujum. Baik, kita sambung ayat 76, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Ya, Allah bersumpah, ini kan mengambil tafsiran yang pertama, Allah bersumpah, kan? Jadi kenapa Allah bersumpah dengan peredaran bintang itu ataupun dengan bintang-bintang Al-Quran itu? Karena sumpah itu adalah sumpah yang paling besar seandainya kamu mengetahui. Artinya perlu ilmu, ya. Lau ta'lamuna maknanya kita perlu ilmu. Nah, inilah dia punya message supaya kita belajar, ya, untuk mendapatkan ilmu mengenai Al-Quran. Betapa hebatnya Al-Quran, berapa hebatnya Al-Quran, kita perlu mempelajarinya. Maksudnya sesungguhnya sumpah yang telah aku ucapkan, Allah ucapkan itu merupakan sumpah yang besar jika kalian mengetahui. Besar karena kebesaran yang mengucapkannya, ya. Karena Allah yang bersumpah, maka sudah pasti sumpah itu besar. Ya, pernah saya kongsikan juga, Allah Maha benar. Sebenarnya Allah tak perlu bersumpah. Tapi kalau Allah bersumpah, bermakna itulah, ya,
perkara yang sangat-sangat besar. Banyak sekali ayat yang menggunakan huruf-huruf sumpah, terutamanya satu huruf saja, wa, kan, wa, banyak itu. Wal asri, wad duha, wal fajri, itu artinya apa? Demi, sumpah, kan, demi. Tapi ayat di sini yang ini pula bukan lagi menggunakan wa, dia menggunakan perkataan yang artinya sumpah. Uqsimu itu memang sumpah, aku bersumpah. Jadi tidak payah demi lagi. Kalau kita manusia ini itu sesuatu yang besar. Kalau aku bersumpah, itu besar itu. Nah, itulah selalunya dalam angkat sumpah lah, kan. Ada istilahnya angkat sumpah. Nama pun angkat sumpah, ya. Angkat sumpah. Ada Quran lagi di atas kepala itu biasanya. Aku bersumpah, kami bersumpah, itu perkara besar itu. Itu yang manusia lakukan. Tapi manusia lakukan ini kadang-kadang berani, ya, sudah bersumpah masih juga bohong. Sudah bersumpah masih juga pecah amanah. Masya Allah. Itulah, jangan senang-senang jawatan itu, ya. Jawatan itu adalah amanah. Sudah bersumpah, sepatutnya memang orang yang berjawatan ini mulia-mulia semua. Sepatutnya mulia, tidak khianat, ya, tidak pecah amanah, tidak bohong, tidak untuk kepentingan diri. Sepatutnya begitu. Ikut sumpahlah. Apalagi sumpah dengan Al-Quran. Tapi betapa, maaf ya, kalau dikatakan betapa bodohnya manusia berani bersumpah dengan Quran tapi masih melanggar sumpahnya. Ya, jadi maknanya sumpah manusia itu tidak besar, sebab boleh dilanggar, boleh dikhianati. Tetapi sumpah Allah tidak pernah, ya, mengkhianati janjinya, tidak akan mengkhianati janji ataupun sumpah. Apa yang Allah ucapkan, innahu laqur'anun karim, ayat 77. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Quran diartikan bacaan, ya, sebab innahu, hu itu kepada apa? Kepada Quran juga sebenarnya. Tapi ada lagi Quran. Quran diartikan kepada kalimat yang asal. Quran itu dari segi bahasa, kata dasarnya ataupun ikut fi'il madhi itu kata dasar lah. Qara'a, kan, membaca. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra bacalah. Ada teori belajar mengaji secara cepat, itu namanya teori iqra, ya. Itu nama teori sajalah, nama kaedah. Tapi kalau arti sebenarnya iqra, bacalah. Jadi Quran itu adalah bacaan yang mulia, yang sangat mulia. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang sangat agung. Jadi di sini pun ayat-ayat yang pendek itu saja pun, kan, macam pendek sangat. Innahu laqur'anun karim, seperti 3 perkataan saja. Walaupun kalau dihurai ada 4 lah. Inna 1 perkataan, hu 1 perkataan, la 1. Oh, ini ada 5 nih. La itu 1. Quran 1 juga, kan. Karim 1. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkataan, ya. Tapi kita baca secara ringkas seperti ada 3 saja. Tapi itu adalah menjadi dalil, ya. Quran itulah adalah bacaan yang mulia. Selain Quran tidak. Maka jangan sampai keluar dari mulut kita yang mengaku beriman tentang kemuliaan kitab yang lain. Mungkin kita di sini jarang dengar, ya, tapi di negara lain mungkin biasa itu, ya. Kitab lain itu suci, semua kitab sama, ya. Injil, Taurat, Zabur, Quran, semua sama, semua dari Tuhan. Ya Allah, kan? Tergamak mengatakan begitu. Semua kitab baik,
Yang tidak baik tuh orangnya, dialah orangnya tuh. Nah, sebab menganggap semua kitab sama, semua kitab mulia. Sedangkan kitab yang lain itu direkayasa, dirancang, dibuat, kan, disesuaikan dengan hawa nafsu. Manakala Al-Quran, Allah sudah rancang ketulenannya. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW tidak boleh baca dan tidak boleh tulis. Bukan Nabi Muhammad tidak pandai, supaya menjadi hujah, supaya tidak ada tuduhan bahwa Quran itu tidak ditulis oleh baginda Nabi. Tak mungkin seorang yang tak boleh menulis Quran. Sudah dirancang sedemikian, ya. Betapa Allah maha bijaksana. Masya Allah, habis masa. Jadi inilah saja yang boleh disampaikan pada kesempatan ini tentang kemuliaan Al-Quran, ya, tentang kesucian Al-Quran, di mana Allah bersumpah dalam perkara ini. Jadi tentunya siapa-siapa yang melawan sumpah ini, melawan sumpah Allah, yang mengatakan Quran itu setanding dengan kitab yang lain, mungkin dia mengatakan begitu, dia bermana dia berdepan dengan Allah. Karena Allah mengatakan, Allah sudah bersumpah, Quran adalah bacaan yang paling mulia. Maka kalau ada yang menyamakan dengan kitab yang lain, dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tidak terpengaruh dengan ideologi, dengan fahaman sedemikian yang sesat, yang biasanya daripada budaya liberal, ya, liberal, sekuler, ya, dan sebagainya lah, ya, di mana ideologi yang semuanya akan mengelirukan kita umat Islam akhir zaman ini. Insyaallah kita akan terlindung daripada segala godaan, ya, ataupun bisikan syaitan, terutamanya dalam bentuk manusia ini. Insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi